Saudara-saudariku yang terkasih, Kau di tempat ini, Yesus selalu memberikan berkat-Mu, Imam besar berkat yang menyatakan amin, ku sanjung. persetujuan dari Allah Kau lebih atas tanggapan para murid yang yang lain, bersuka cita atas tugas-tugas perutusan yang mereka terima. dan ku Sekarang renungannya bagi kita. Kita semua sebagaimana para murid juga diundang untuk senantiasa mengingat 3 hal yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Hal pertama yang menjadi pokok iman kita, yaitu kebangkitan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Mesias yang menderita sengsara, wafat, namun bangkit. Yang kedua, bahwa di dalam nama Yesus selalu ada warta pertobatan dan pengampunan dosa. Dan yang ketiga adalah undangan bagi kita untuk berani menjadi saksi. Tapi terkadang 3 hal itu sering kita lupakan. Yang paling diingat oleh kita adalah sesudahnya, yaitu berkat Tuhan. Kapan Tuhan memberkati saya? Kita berdoa pun yang kita mohon berkat. Seolah-olah menjadi pengikut Kristus, berkatlah yang kita cari. Sementara Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama-tama adalah 3 hal tadi. Berkat akan sendirinya diberikan oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Bila kita sudah menerapkan dalam hidup sehari-hari iman akan Yesus yang bangkit, bila kita senantiasa menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita, menghadap Yesus, di sana ada pertobatan dan pengampunan dosa. Bila mana hari-hari kita lalui sebagai sebuah kesaksian, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepada kita tanpa kita minta. Dia akan tahu apa yang kita perlukan. Saya pun kadang melupakan hal itu. Ketika melihat jadwal begitu penuh, ketika melihat hal lain, tugas-tugas yang belum terselesaikan, kadang saya mengeluh juga. Duh Gusti, kok terus-menerus? Lalu lupa untuk mengingat bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberi banyak berkat. Maka kemudian saya mencoba sebuah cara dalam doa-doa yang sederhana, yang ketika saya praktekkan ternyata bisa membantu saya untuk mensyukuri dan menyadari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Setiap bangun tidur, saya mendoakan kalau Bapak Ibu bisa membuka juga puji syukur nomor 221. Ada Bapak puji syukur? 221.
Ya, saya bacakan ya. Judul doanya, jadikanlah aku pembawa damai. Pagi hari, bangun, buat tanda salib, lalu mulai mendoakan tidak lebih dari 1 menit. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kita sulit mengingat berkat Tuhan ketika hidup kita hanya dipenuhi dengan mencari, dan mencari. Dengan mencari kadang kita jadi kecewa karena kita merasa tidak mendapat. Kenaikan Tuhan mengingatkan kita pada tugas sebagai saksi. Hendaknya kita tidak mencari, mari kita membawa. Kita bawa kedamaian, kita bawa terang. Maka dari itu hidup kita akan dipenuhi dengan segala sukacita, karena kita tidak akan pernah kecewa. Kita berbagi, kita memberi. Dan ketika satu hari sudah berlalu, malam hari sebelum tidur, berbaring, ambillah waktu 1-2 menit. Saya sebut sebagai waktu menghitung berkat. Dengan mengingat hal-hal baik apa yang bisa kuperbuat hari ini, hal-hal baik apa yang kualami dari orang-orang di sekitarku. Lalu kita mohon dengan menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kembali kepada Tuhan. Ada doa dari Santo Ignatius Loyola, ambillah Tuhan. Kita serahkan kembali. Ambillah Tuhan kebebasanku. Ambillah Tuhan kehendakku. Apapun yang terjadi hari ini, ku kembalikan kepadamu. Jika ada yang masih kuinginkan, aku hanya menginginkan cintamu, kasih Tuhan yang menyelamatkan, dan itu sudah cukup bagiku. Maka Bapak Ibu, Suster, Bruder, yakinlah tidur kita akan nyenyak. Tidak ada mimpi buruk. Yang ada adalah ketenangan. Lalu kemudian esok hari, begitu bangun, kembali kita doakan, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai.